untuk 70% bumi, di mana laut adalah letak jantung kita, yang bukan hanya sekedar hamparan air, tetapi juga penyokong gizi bagi miliaran nyawa. Tetapi saat ini, laut kita bukan sekedar sumber pangan, melainkan menjadi tempat pembuangan sampah raksasa. Masalahnya sederhana tetapi mengerikan. Apa yang kita buang ke laut, pasti akan kembali ke perut kita. Setiap botol atau plastik yang kita buang ke laut tidak akan pernah benar-benar hilang, melainkan mereka hanya hancur menjadi butiran-butiran kecil yang menyusup masuk ke dalam perut ikan dan ujung-ujungnya akan berakhir di piring makan kita sebagai polutan yang tak terlihat. Ini kami akan membedah bagaimana polusi plastik diam-diam memutus rantai makanan dan menghancurkan masa depan nutrisi bahari kita. Simak sampai habis karena ini bukan tentang lingkungan, tetapi tentang apa yang akan kamu makan besok. Data global menunjukkan bahwa dunia memproduksi sekitar 400 juta ton plastik setiap tahun, di mana sekitar 11 hingga 23 juta ton plastik bocor ke lautan. Indonesia sendiri sering disebut sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Yang menjadi masalah, plastik tidak akan hilang di lautan. Plastik hanya akan berubah menjadi potongan-potongan kecil atau disebut sebagai mikroplastik. Apa sih yang akan terjadi jika sampah-sampah plastik bertemu dengan ikan? Saat mikroplastik ada di laut, organisme laut seperti ikan kecil akan mengira itu adalah plankton atau makanan alami mereka. Akibatnya, organisme laut akan memakan mikroplastik tersebut. Proses organisme laut memakan mikroplastik tersebut ini disebut dengan ingesti. Masalahnya, mikroplastik tidak dapat dicerna oleh tubuh. Mereka akan tersimpan di usus bahkan di jaringan tubuh lainnya. Nah, ketika ikan besar akan memakan ikan kecil yang telah terkontaminasi dengan mikroplastik, ini akan menambahkan jumlah mikroplastik dalam tubuh ikan tersebut. Kemudian akan berpindah ke tingkat rantai makanan yang lebih tinggi. Para peneliti memprediksi hingga tahun 2050 jumlah sampah plastik yang ada di laut akan melebihi jumlah ikan yang ada di laut. Masalahnya bukan cuma plastik fisik, tapi penghuni gelap di dalamnya. Mikroplastik bertindak seperti logam berat dan polutan kimia di lautan. Jika kita mengonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi, maka zat kimia seperti BPA dan palates akan masuk ke dalam tubuh kita dan bisa mengganggu hormon dan merusak kualitas nutrisi alami laut. Nah, contohnya seperti omega 3 dan protein alami. Jadi, alih-alih sehat, malah pangan hayati rusak dan ikut tercemar, jadi merusak generasi muda. Kita tidak bisa diam saja. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai sekarang juga. Dukung kebijakan pengolahan limbah yang ketat agar sampah plastik tidak sampai ke hulu sungai. Pilih produk yang berkualitas dan dukung ekosistem wilayah pesisir. Memutus polusi plastik merupakan investasi kesehatan kita dan masa depan nutrisi bahari. Oleh karena itu, menjaga kebersihan laut bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Selamatkan laut, selamatkan piring makan kita.